Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ibu Herlina dalam pelajaran sejarah. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang definisi maritim. Apa sih sebenarnya maritim itu? Nah, maritim ini berkenaan dengan laut dan tentunya berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Nah, berbicara tentang pelayaran dan perdagangan laut tidak terlepas dengan perahu. Jadi perahu kala itu ada yang digunakan seperti perahu bercadik. Namun di sini Ibu tampilkan adalah perahu Pandewakang. Ini perahu Pandewakang adalah perahu tradisional orang Mandar atau orang Sulawesi Barat. Perahu ini juga ikut andil meramaikan perdagangan internasional pada abad ke-13 ya, pada masa perkembangan Hindu-Buddha. Nah, ini membuktikan bahwa sejak masa aksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar, sehingga berkembangnya perdagangan laut pada periode tersebut berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kita masuk pada terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Mengapa sih Nusantara juga ikut andil dalam perdagangan internasional? Nah, ternyata hal ini didukung karena Kepulauan Nusantara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Anak-anakku boleh lihat gambar peta yang ada di slide. Nah, aktivitas pelayaran dan perdagangan sudah ada sejak abad pertama dan abad kedua. Ya, Nusantara sudah menjalin hubungan antara Tiongkok dan India. Nusantara sudah menjalin antara Tiongkok dan India, sehingga pengaruh agama Hindu-Buddha itu berkembang di Nusantara. Hal ini juga dapat kita lihat pada relief yang terdapat di Candi Borobudur, di mana relief tersebut ada bergambar perahu bercadik yang menunjukkan bahwa pada masa Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah melakukan kegiatan pelayaran. Hubungan perdagangan tersebut diikuti juga dengan perkembangan atau percampuran budaya seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya, kerajaan-kerajaan apa saja sih yang menjadi kerajaan yang masuk dalam kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha? Kita lihat, pertama Kerajaan Kutai, kedua Kerajaan Tarumanegara, ketiga Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, ya, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singasari. Terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang kerajaan-kerajaan itu, Ibu mengangkat sedikit tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di sini ada 4 teori. Pertama, teori kesatria. Apa sih teori kesatria itu? Ternyata teori kesatria adalah pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara disebabkan oleh peranan kaum prajurit ya, yang mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara. Namun, pendapat ini masih kurang meyakinkan karena tidak ada bukti secara arkeologis. Nah, yang kedua adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur yang mengatakan bahwa kaum Brahmana lah yang menguasai sistem upacara atau tata upacara untuk menghindukan seseorang, sehingga besar kemungkinan Brahmana yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini tokohnya adalah Krum. Teori Vaishya mengungkapkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha ini dibawa oleh para kasta atau golongan pedagang, ya, yang merupakan golongan terbesar yang datang ke Nusantara. Mereka memegang peranan penting dalam proses penyeberangan kebudayaan India. Dan yang keempat adalah teori campuran, ya, atau bisa jadi katakan sebagai teori arus balik. Kenapa? Karena menganggap bahwa semua teori yang dikemukakan di atas itu juga benar. Kaum Brahmana juga mempunyai andil. Vaishya pun juga atau golongan pedagang juga mempunyai andil dalam menyebarkan atau memberi pengaruh baik dalam agama maupun kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, kita masuk pada Kerajaan Kutai. Nah, ini Kerajaan Kutai, anak-anakku bisa lihat
peta, lihat gambar Pulau Kalimantan. Jadi Kutai, Kerajaan Kutai ini berdiri di abad ke-5 Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur ya, makanya sih ada petanya. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti 7 yupa yang ditemukan di Muarakaman. Prasasti tersebut, jadi ini adalah gambar prasastinya. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, ada beberapa fakta terkait mengenai kerajaan Kutai. Antara lain, keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan yupa. Ya, jadi cerita tentang Kutai itu tertulis dalam yupa. Terus merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Ketiga, raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, Asowarman, dan Mulawarman. Selanjutnya, aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam kala itu menjadi pusat perdagangan kerajaan Kutai. Terus, kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Fratyasoma. Nah, kerajaan salah satu, kita bisa lihat di yupa, salah satu yupa yang berbunyi Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Asowarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Nah, Asowarman mempunyai tiga orang putra yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Nah, kita masuk kepada kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara, anak-anakku bisa lihat pada peta. Ya, jadi kerajaan Tarumanegara ini berhubungan dengan kata tarum yang berarti nila atau biru. Ya, anak-anakku bisa lihat di peta. Nah, kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja di Rajaguru. Raja di Jayaguru, Jayasingawarman. Raja di Jayaguru, Raja Singawarman. Nah, ini pada tahun 358. Yang kemudian digantikan oleh putranya Darmayawarman. Anak-anakku silakan lihat ini petanya ya. Jadi yang diarsip di warna hijau terang itu adalah merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Bercerita tentang Tarumanegara, prasasti-prasasti yang dapat kita jadikan sumber seperti ada Ciaterum, prasasti Kebun Kopi, ya, prasasti Jambu, prasasti Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Jadi ini sumber prasasti. Sementara sumber dari Cina yaitu dari Faihen. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kerajaan Kalingga. Jadi kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling. Nah, kerajaan Kalingga ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sampai abad ke-8, ya. Ini kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan Buddha yang berdiri di Pulau Jawa. Namun ada pendapat yang berbeda yang dilontarkan oleh Mons yang mengatakan bahwa menurutnya letak kerajaan Kalingga berada di tepi Selat Malaka. Hal ini didasarkan dengan adanya kampung di Semenanjung Malaya yang bernama Kampung Keling, ya. Sejarah kerajaan ini diketahui dari sumber catatan sejarah, manuskrip, prasasti, cerita rakyat setempat, dan kronik sejarah. Namun kerajaan ini yang sangat jelas teringat oleh masyarakat yaitu tentang Ratu Sima yang merupakan ratu yang memimpin kerajaan Kalingga. Catatan dari Tiongkok juga menjelaskan kalau sejak 674 hingga 732 Masehi, rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Nah, ratu ini dikenal sangat adil dan bijaksana. Karena itu kondisi kerajaan ini sangat tentram dan aman. Nah, kita masuk kepada kerajaan Sriwijaya. Nah, anakku bisa lihat peta wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, jadi Sriwijaya ini mulai ada di abad ke-7 sampai abad ke-15. Jadi kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri sekitar abad ke-7. Nah, terdapat perdebatan juga mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya juga bertempat di Palembang. Ada juga yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya juga bertempat di atau berlokasi di Minagatawan, Jambi.
Namun Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama yang besar agama Buddha yang besar. Nah, anak-anakku bisa lihat, silakan lihat di slide. Merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Terus Sriwijaya juga menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Genting, Keran, dan Selat Sunda. Nih. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Dari posisi politik, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengembangkan politik ekspansi. Karena itu kerajaan ini mendapat julukan sebagai Nusantara, negara Nusantara pertama. Ya, jadi Kerajaan Sriwijaya mendapat julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan perdagangan internasional. Anak-anakku, kita lanjut pada Kerajaan Mataram kuno. Ya, jadi Mataram kuno ini berdiri sejak abad ke-8 hingga abad ke-10. Ya, Mataram kuno ini berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Ini hanya sedikit saja yang Ibu ambil dari Kerajaan Mataram kuno. Banyak prasasti yang menceritakan tentang kerajaan ini, seperti prasasti Kalasan, ya, prasasti Kalintung, Kalura, prasasti Canggal. Nah, keberadaan Mataram kuno dikuasai oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Namun keberadaan dua dinasti ini menggambarkan bahwa pada masa itu Mataram kuno sudah menjunjung tinggi toleransi. Ya. Nah, ini kerajaan Mataram kuno juga menghasilkan produk-produk kebudayaan yang hingga saat ini masih kita nikmati. Ya, peninggalan dinasti Sanjaya adalah Candi Gendong, ya, Candi Ding. Sementara itu peninggalan dinasti Sailendra meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Jadi candi-candi yang banyak di Jogja juga itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, kita masuk pada Kediri. Ya, jadi Kediri. Jadi kerajaan Kediri ini diperkirakan berkembang pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Nih, kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Kerajaan Kediri merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar yang juga sangat berpengaruh terhadap Nusantara. Kerajaan ini juga sering disebut sebagai Kerajaan Kadiri. Hadir di Nusantara sekitar tahun 1045 Masehi sampai tahun 1222 Masehi. Ya, anak-anakku boleh lihat, ini adalah peta dari Kerajaan Kediri. Jadi kurang lebih 177 tahun kekuasaan Kerajaan Kediri ini banyak memberikan warna peradaban di Nusantara yang kemudian bernama Indonesia. Pada masa keemasannya Kerajaan Kediri juga memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Ini, jadi anak-anakku bisa lihat di peta. Kerajaan Kediri juga semakin berkembang pada masa pemerintahan Jayabaya. Di masa inilah Kediri mencapai puncak kejayaannya. Hal ini juga diceritakan dalam prasasti Hantang. Ya, selanjutnya, pelanjut dari Jayabaya, yaitu Kameswara. Pada masa pemerintahannya, Kediri berkembang pesat. Kediri mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Kartajaya. Nah, kita lanjut kepada Kerajaan Singasari. Ya, anak-anakku bisa lihat yang di belakang tadi ya, sebelum ini adalah Candi Kidal, salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Ya, jadi ini salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Singasari ini merupakan salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, ya. Terus masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Penguasa Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, ya, Ranggawi, dan Kertanegara.
Ranggauni ya, dan Kartanegara. Ekonomi Kerajaan Singasari bertumpu pada pertanian, perdagangan, pelayaran. Ya, kondisi ekonomi Singasari semakin membaik di masa pemerintahan Kartanegara. Singasari meninggalkan beberapa produk kebudayaan berupa candi dan patung. Ini. Terus anak-anakku bisa lihat di kolom ini. Pada masa pemerintahan Kartanegara berusaha memperluas wilayah Kerajaan Singasari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Biasa yang ada di buku dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Masa pemerintahan Kartanegara juga menandai keruntuhan Kerajaan Singasari. Jadi ekspedisi Pamalayu di masa Kerajaan Singasari ini. Nah, terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto. Ya, jadi Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Kartanegara dari Singasari. Pada tahun 1293, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dan gelar Sri Kartajasa Jayawardana. Nah, ini bisa lihat petanya, wilayah kekuasaan Majapahit cukup luas ya. Peta di samping ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada. Jadi yang di atas ini adalah replika dari salah satu wajah replika dari Gajah Mada. Ya, jadi Gajah Mada inilah yang berhasil menyatukan Nusantara kala itu dengan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ya, jadi Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara kala itu. Itu saja penjelasan dari Ibu tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.